termasuk juga himbauan dari pejabat-pejabat yang terkait bahwa di dalam konteks pertemuan ini harus kurang dari 30 orang. Ini harus kita cermati Bapak Ibu sekalian. Jadi mohon maaf, di sesi pertama ini kan kita bagi 2 sesi nanti. Sesi pertama penerimaan, sesi keduanya nanti paparan, exploring data. Di sesi pertama Bapak Ibu sekalian, ini dengan segala hormat, ini saya diskusikan dengan internal tim, dengan Pak Kaban, dengan tim gugus Pak Didi sampai ke situ. Kita ini harus mengikutan peserta tidak semuanya untuk sesi pertama. Jadi sesi pertama karena ini harus mewakili kelompok Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harap ada 3 kelompok itu mengikutkan 3 orang. Monggo. Yang ditunjuk saya kalau saya berpendapat bahwa pengurus kelompok yang ditunjuk untuk masuk 3 orang. Plus pengurus kelas 3. Oke. Karena pengurus kelas kan tidak masuk dalam pengurus kelompok. Totalnya 18 orang di dalam ruang. Ini sudah kita diskusikan sekarang. Ini sesi pertama. Menginjak sesi kedua pada saat paparan, saya sangat berharap bahwa kita ganti. Maksudnya ketua kelompok pengurus misalkan kelompok 1 kan dipaparin dulu ya sama Pak Perda Sleman. Tetap stay masuk satu kelompok masuk semua. Ya, masuk semua. Ya. Jadi di dalam maksimal itu ada sekitar 15 orang. Sama enggak ada sampai ke sana dan sampai segitu. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya ulang lagi untuk sesi pertama penerimaan itu kita ambil dari setiap kelompok itu 3. Pengurus kelas 3 orang yang masuk tadi dari pengurus kelas keluar, termasuk kelompok yang tidak belum paparan, belum dapat giliran juga keluar. Kelas keluar, dimasukin kelompok yang kelompok 1 yang proses keluarnya pada sesi pertama tadi, sesi berikutnya juga. Jadi kalau ada tadi 12 orang, yang 3 stay, berarti yang 9 itu keluar dari pintu. Kalau Bapak Ibu sana sudah ada ruang sudah disterilkan, petugas kesehatan juga ada di sana, juga kita demikian. Terus nanti saat sesi tanya jawab Bapak Ibu sekalian, seperti kemarin, saya yakin kalau penjelasan sudah punya antar-antar seperti apa yang mau. Saya ingatkan saja tema kita ini pengentasan kemiskinan. Saya support untuk itu. Oke. Untuk laptop Bapak Ibu sekalian, karena ini alhamdulillah kita dapat kamera itu kan tadi ya. Kayaknya nggak usah pakai laptop untuk peserta, nggak usah. Kan kita bisa langsung maju ke kamera itu. Kalau sudah disiapkan, kayaknya kayak gitu. Oh ya, ini yang perlu kita juga harus pahami. Panjenengan ini kan disiapkan tempat untuk istirahat. Dan mohon maaf, ini sudah saya utak-utik banget. Harapan saya sih kita ambil jalan tengah besok sore lah. Izin kita bereskan, tapi 2 kali ini kita sampaikan. Nanti di bawah ringin saya suruh kita bereskan, tapi mungkin jaraknya mungkin bisa kanan kiri ini. Jadi yang penting nanti semuanya dengar, termasuk menyepakati siapa nanti yang diajak masuk ke ruangan. Kita sesi yang pertama maupun sesi berikutnya. Kalau sesi berikutnya langsung semuanya Pak? Ya, yang per kelompok. Ya. Mohon izin yang untuk ketua kelas pengurus begini kan kami masuk di kelompok juga ikut masuk. Oh iya, langsung masuk di kelompok saja nanti. Oh, gitu. Masalah meja itu menyesuaikan per kelompok. Yang per kelompok.
foto masih. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengampuni, kami mohon kepadamu agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Kami mengharap kepadamu sungguh bermanfaat dan berikanlah kepada kami kemudahan dari bencana, bala, malapetaka, dan musibah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi di negeri kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
apresiasi yang sudah diberinya kepada Bapak Bupati Sleman atas kesediaannya untuk mengizinkan dan menerima kami guna melaksanakan kegiatan di lapangan organisasi pemerintah Kabupaten Sleman, dan atas segala bantuan dan fasilitasinya dengan lancaran pelaksanaan event ini kami menyampaikan terima kasih yang seujung-ujungnya. Bapak sekalian, melalui kegiatan studi lapangan organisasi ini, peserta diharapkan dapat berinovasi dalam menyusun dan melaksanakan penyelenggaraan kinerja dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik masing-masing, dan bertambahnya wawasan dan kekayaan berpikir serta segala dan lebih dekat dalam perubahan dan pembangunan, memiliki kenajaman dan kemampuan untuk melakukan verifikasi dan analisis serta mampu melakukan diri yang tergabung dalam acara ini. Kegiatan perjalanan selama 1 hari daripada Presiden 6 April 2020 Kabupaten Sleman ini adalah ada pembangunan daerah Sleman, dinas penanaman modal dan pelayanan pariwisata terpadu khusus memberikan negara informasi kepada peserta Kemudian bagi saya ini Pak Camat dari Kecamatan Sleman. Tadi Kabupaten Sleman tidak itu juga kecamatan, satu diadakan kecamatan dan ada di Komplek Kabupaten oleh Kecamatan Sleman itu sendiri. Kemudian sebenarnya ini ada kemudian yang ada di sana tadi sudah dikenalkan ini Mbak Fikri dari Kabupaten Sleman. Kemudian dari di PPPD itu yang nanti langsung itu adalah sekretaris dinas dari PPPD Kabupaten. Pertama, kami mengajarkan menghibur atas pokok semangat buatan atas 5 tahunnya dan lain-lainnya, sehingga pagi bulan ini kita bisa mengajarkan
kami terima kasih, kami terima beliau dengan mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir mudah-mudahan Bapak Bupati depan juga senantiasa sehat walafiat, kemudian juga bisa menuntas dengan sebaik-baiknya. Memang betul ini dengan kita di tengah-tengah perbahnya COVID-19 di dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Kabupaten Sleman, kami pun juga tidak sedikit yang tadi juga menangani. Hari Jumat kemarin kita juga bersama-sama dengan Kementerian Dalam Negeri yang masih dipimpin oleh Bapak Sekjen Kementerian Negeri dan Dirjen Bina Keuangan Daerah kemudian Dirjen bersama-sama menyampaikan kaitannya dengan penyelenggaraan perintah dan sekaligus juga menangani COVID-19. Walaupun dengan adanya bencana alam ini kita harus segala pemerintahan kita berjalan. Alhamdulillah dengan adanya teknologi membantu kita semuanya, yang tidak bisa jadi bisa, kemudian yang kita harus bekerja di rumah kita bisa memberikan pelayanan. Demikian juga apa yang dilaksanakan di pemerintah di Kabupaten Sleman. Pada kesempatan bahagia ini saya kembali lagi mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan dengan adanya telekonferensi ini nanti ada ya take and give antara kita semuanya. Kemudian kami juga belajar dari apa yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kabupaten Tuban. Sebaliknya juga rakyat Tuban juga akan belajar apa yang dilaksanakan oleh pemerintah di Kabupaten Sleman. Hadirin yang berbahagia, perbaikan pemerintahan itu dengan sisi manajemen merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh pemerintah kita, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Tentu saja dengan apa yang kita laksanakan ini sistem manajemen pemerintahan yang akan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta juga sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil peningkatan pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kabupaten Sleman untuk implementasikan visi misi pemerintah Kabupaten Sleman. Kami mempunyai visi yaitu menjadikan masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri, berdaya dan terintegrasinya dengan e-government menuju smart city. Atau kalau ada smart city di akhir pemikiran kami yaitu di 2020. Dan dari misi itu tentu saja dijabarkan pada beberapa misi yang Gagu Haryanto SSTP MSI, yang ketiga Desi Ika Nutirawati, yang keempat Nanang Wahyudi SSTP, yang kelima Lamidi, yang keenam Suwanto STMM, yang ketujuh Juli Wibowo STMT, yang kedelapan Danas Dianawan Nobrianto SSTP, 9 Beni Kurniawan SPD, dan terakhir 10 Ersono Tri Asmoro SSOS. Sebagai pemimpin yang seharusnya melaksanakan tugas sebagai moderator Kabupaten Luwu, sebenarnya yang terhormat Pak Dr. Andes Farid Kaftan MSI, beliaunya Widi Eswara dari PPSDM Provinsi Jawa Timur. Mohon izin Pak Widi Eswara, saya berikan tugas untuk Pak Farid memandu jalannya dialog ini. Yang terhormat Bapak Ibu narasumber, bahwa nanti Ibu Nur menyampaikan paparan maksimal 15 menit, akan dilanjutkan oleh kawan-kawan untuk sesi bertanya. Ibu narasumber 15 menit. Demikian dari akan bawa pasti sembah pun sangat. Oh enggak, Bapak. Pak Ibu Kepala OPD di pemerintah Kabupaten Sleman, apa yang mewakili dan juga selaku narasumber. Baik, untuk sesi perdana, sesi yang
kami sampaikan untuk pertumbuhan ekonomi Sleman memang sampai dengan 2019 ini masih sedikit di atas rata-rata kita di 6,49. Namun kalau nasional data bulan belum dirilis sehingga di nasional masih di 5,7. Kami yakin pasti dengan adanya COVID-19 ini peta pertumbuhan kami tentu sangat berubah. Bisa jadi kemudian kami turun cukup banyak terkait dengan COVID ini. Kemudian selanjutnya terkait dengan tingkat pengangguran terbuka juga yang perlu kami sampaikan sampai dengan 2019 posisi kami di Sleman di 3,69. Ada di bawah nasional maupun PIB meskipun dengan angka 19 untuk kedua jenjang. Indikator kemiskinan punya dua indikator, satu adalah yang dirilis atau data dari BPS yaitu penduduk miskin, dan satu lagi adalah data yang kami rilis dari PKB Kabupaten Sleman sendiri. Untuk kami ada di 8,08. Kami ada di peringkat di layar BC, kami masih kami di 17 dan 18 kita sampaikan juga yang spesifik teknis di dalam proses perencanaan dari peraturan Menteri Dalam Negeri dan menjadi perempuan. Dari kelompok satu, kebetulan saya, nama saya Diki Lagi, sebagai ketua karena saya dari Kabupaten Sleman. Kebetulan lokusnya ada di Kabupaten Sleman. Dari yang disampaikan tadi berkait dengan konsistensi perencanaan penganggaran, dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, kami sangat tertarik dengan bagaimana menjaga ini adalah melalui dengan penggunaan sistem aplikasi yang terintegrasi. Mungkin bisa disampaikan kapan dimulainya penggunaan sistem yang terintegrasi ini. Kemudian sebelum menggunakan sistem yang terintegrasi ini, di sistem pengelolaan keuangannya atau di penganggarannya itu menggunakan sistem apa. Kemudian terkait dengan proses transisinya itu hal-hal apa yang menjadi kendala pada saat itu. Karena mungkin bisa kami sampaikan di Kabupaten Sleman ini kami di sistem perencanaan kami sudah menggunakan e-planning yang tahun 2016 itu kami adopsi dari Banyuwangi atas rekomendasi Kabupaten. Kemudian kami terkendala untuk integrasinya karena di sistem keuangannya masih menggunakan sistem. Nah, untuk mengintegrasikan pada kami menurut pengalaman yang dilakukan oleh Kabupaten Sleman. Satu, mungkin pertanyaan yang lain dari teman-teman supaya bisa mewakili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menambahkan tadi yang sudah disampaikan oleh Bumi. Yang pertama, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 34 bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara, baik itu dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Katakan ini kami mohon informasi untuk Kabupaten Sleman, program-program penanggulangan kemiskinan apa yang secara signifikan bisa menurunkan tingkat kemiskinan. Kemudian untuk meningkatkan aspirasi peran serta dari masyarakat ini sangat diperlukan. Nah, terkait hal ini peran serta dari masyarakat seperti apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Sleman. Kemudian yang berikutnya terkait dengan semakin mewabahnya wabah corona di Indonesia, tadi sudah sampaikan bahwa angka kemiskinan ini berpotensi semakin meningkat dengan kebijakan pemerintah
work from home, kemudian stay at home dan sebagainya. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh segelintir orang yang notabene punya pekerjaan terkait dengan hal itu. Nah, kaitan hal ini apa strategi yang akan dilakukan oleh Pemkab Sleman? Dan berikutnya terakhir untuk selain itu ada juga masyarakat ini mengalami kepanikan terkait dengan barang-barang baik itu kebutuhan pokok maupun alat kesehatan yang ini bisa menyebabkan melambungnya tinggi harga dari harga-harga yang pokok yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, ini pertanyaan sama, apa langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Pemkab Sleman? Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di tahun 2017 atau 18 begitu, lalu kita mohon maaf. Pak moderator, pertanyaannya itu jadi kami tidak bisa saja. Dalam proses transisi. Ya, mohon untuk pertanyaan. Nanti bisa mungkin Mbak Uni berdiskusi lebih detail di luar. Banyaknya kemudian regulasi yang berubah di pertengahan misalnya. Apalagi yang sekarang tahun 2090 kami harus merubah seluruh database. Saya berwaktu dan 2 menit saja, Pak. Monggo. Kita kenal ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Monggo kawan-kawan untuk menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat pagi Bu. Supir ini belum dulu Ibu. Yang terhormat, sebagai kami semua dalam kondisi prima Bu untuk mendengarkan paparan panjenengan sekaligus langsung Kapolres panjenengan. Sebelumnya Bu, sebelum panjenengan kemarin paparan, saya perkenalkan dulu kawan-kawan kami dari kelompok 2 Bu. Kelompok 2 ini membidangi perizinan nanti yang diharapkan di pelayanan publiknya mall pelayanan publik di Jakarta. Baik, saya perkenalkan Bu, mohon izin yang pertama Bu Rida Sulistyowati STMT, Kabin Tata Ruang Bangunan dan Pertanahan PUPR. Yang keempat Mas Arwi Mustafa ST, Kabin Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Limbah. Yang kelima Dr. Erwin Era Prastia, Kabin Medik di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Kusma. Yang keenam Agus Zero Purnomo SP, tentunya sehari-hari bertugas sebagai seorang kepala bidang di Dinas Komunikasi dan Informasi. Yang ketujuh Pak Asmani SPD MPD, beliaunya Kabin Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban. Yang kedelapan Pak Sumarno SPD MM, beliaunya Kabin Kebersihan dan Pertamanan di Dinas PRKP Kabupaten Tuban. 9 Pak Samsul Arifin SSTP, beliaunya Kabin Pendapatan Pajak Daerah lainnya dari Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Dan yang terakhir Pak Abdul Rahman SPMT, Dewan Kabin Sumber Daya Air pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Tuban. Masih saja. Jadi Pak Bupati pada saat itu menginginkan bahwa memang ada semua upaya vaksin. Tujuannya adalah untuk memberikan kemudahan, kecepatan, kemudian mohon kepada masyarakat di Kabupaten Sleman, karena Kabupaten Sleman tadi sudah kita sampaikan bahwa kita terdiri dari 17 kecamatan yang panjangnya atau luas wilayah Kabupaten Sleman, dan adanya keputusan penerapan SP untuk pelayanan yang sifatnya bahwa sekarang ini kita itu harus istilahnya melayani masyarakat. Akan kemudian Pak Bupati lewat Rakotim itu mengumpulkan semua rencana terkait dengan pembangunan SMP kebetulan di tahun 2020 ini, dan beberapa waktu yang lalu memang sudah ada penandatanganan komitmen dengan Kemenpan RB terkait dengan yang penanam modal secara umum. Mungkin kami bisa dijelaskan bagaimana terkait dengan pengembangan iklim yang baik, sehingga dari tingkat investasi yang ada di Kabupaten Sleman bisa meningkat, dan regulasi-regulasi terkait dengan kemudahan-kemudahan yang ada di Kabupaten Sleman. Ini memang menjadi PR dari DPM DPRD Kabupaten Sleman. Kemudian terkait dengan pengentasan kemiskinan, kami juga berharap ada semacam sharing dari Ibu apa yang dilakukan oleh DPR PPT Kabupaten Sleman terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu yang bisa kami tanyakan ke saudara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang saya tanyakan di kesempatan yang lain ini. Terkait dengan pertanyaan kuesioner yang telah kami sampaikan, dan bermaksud untuk menajamkan dan mohon informasi terkait di pertanyaan nomor 3 sama 16. Di nomor 3 kami tanyakan inovasi apa yang dilakukan oleh DPM PWT Kabupaten Sleman untuk upaya mendekatkan dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Di sana dijawab bahwa yang dilaksanakan adalah pelayanan dispensasi untuk IMB, yakni jemput bola, disertai dengan pendampingan untuk mendapatkan izin usaha mikro kecil dari OSS. Pertanyaannya, mohon di saat kesadaran masyarakat akan IMB itu sangat rendah, upaya-upaya apa atau langkah apa yang dilaksanakan oleh DPM PWT untuk kegiatan jemput bola, terutama koordinasi dengan wilayah di kecamatan, desa, dan seterusnya. Di sana ditanyakan strategi apa yang dilakukan oleh DPM. Tapi juga ada yang dipertanyakan tentang inovasi untuk upaya melibatkan pelayanan kepada masyarakat seperti apa, termasuk koordinasi dengan wilayah. Untuk merespon dua hal. Dari pusat kami juga memberikan kemudahan kepada masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat yang kita tahu lah, misalnya di daerah kita itu kan banyak masyarakat kita yang sudah membangun tapi itu sistem kerjanya gimana, dan itu dari pihak ketiga atau gimana? Mohon penjelasan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Kalau kita sudah berarti menjadi ini, mohon dulu saya persilakan Pak Widya Iswara. Sehingga tepatlah bagi kami dari Jawa Timur ini dan Tuban ini untuk DPM PPT Kabupaten Sleman. Kemudian proses kami memang orientasi kedisiplinan itu cuma dilakukan. Terima kasih sekali lagi Ibu Wakil dari DPM PPT
BDS Barat. Kalau misalkan untuk kelompok 3 untuk mewakili tempat, mohon izin pada sebagai narasumber ini kawan-kawan tak perlu masuk Pak, kita 1 menit ini dimulai dari itu. Wakil Ketua depan. Yang ke-7 Ayah Inawati STMT Kabin Air Minum dan Sanitasi pada Dinas PRKP Kabupaten Tuban. Yang ke-8 Insinyur Susilo Hadi Purwanto Kabin Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas PMD dan KP Kabupaten Tuban. Yang ke-9 Pak Jumali AMD Kabin Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada BPPD. Yang terakhir 10 Pak Samsuri SPD Kabin Kepemudaan pada Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tuban. Waktu kita agak panjang ini akan melaksanakan kegiatan dinas, juga ikut serta aktif dalam rangka memutus mata rantai penularan corona. Masih kami berbani dengan lokus dalam rangka sekolah kami di Kabupaten Tuban. Beberapa hal yang ingin kami tanyakan bahwa dari uraian yang disampaikan paparan tadi, yang kami simpulkan terkait dengan pengentasan kemiskinan di Sleman sana ada tujuan untuk pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang dan jangka pendek. Sepintas kami simpulkan seperti itu. Jangka panjangnya adalah katakan dengan sanmornya tentu menghidupkan potensi-potensi yang ada di Kecamatan Sleman, sekalian menghidupkan para UMKM untuk di daerah Sleman sana. Pertanyaan kami yang pertama adalah terkait dengan data-data kemiskinan. Pada dasarnya sama di sana juga di sini. Tugas kami adalah pengentasan kemiskinan, salah satu di antaranya. Kendala kami di sini terkait dengan data. Jadi data awal itu ada yang orang tidak miskin namun ternyata dapat bantuan. Ada orang miskin dapat bantuan. Memang secara teori ada solusi dengan musdeh dimasukkan ke BDT. Namun di desa juga ada banyak kendala terkait dengan pemasukan BDT, termasuk aplikasinya. Karena ini aplikasi kayaknya sudah lama, sehingga memasukkan 1 orang ke BDT itu butuh waktu sekitar 20 menit. Nah, apakah di Sleman juga ada terkendala seperti itu? Pertanyaan yang kami yang kedua, kendala-kendala apa dalam rangka mencapai atau pengentasan kemiskinan, termasuk kegiatan-kegiatan sanmor yang ada di Sleman. Yang ketiga Bapak, bahwa ada 5 desa atau 5 kelurahan tinggi. 5 desa. Desa itu klasifikasinya mestinya sudah, kalau urutan adalah swadaya, swakarya, swasembada. Kami menyimpulkan bahwa di sana adalah rata-rata desa swasembada. Tentu dalam rangka mengidentifikasi desa swadaya, swakarya, swasembada adalah pada profilnya. Dalam rangka pengisian profil ini, kendala kami di sini adalah karena di profil itu hanya angka-angka, tidak ada landasan sebelum angka. Harus ada dasarnya dulu. Bagaimana terkait dengan klasifikasi desa di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman. Sementara itu, Bapak Camat, yang perlu kami tanyakan dan nanti akan disusul oleh pertanyaan-pertanyaan yang lain dari rekan. Sehari tugas Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Tuban, khususnya di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat. Dalam pertanyaan yang ada poin terkait dengan pengembangan BUMDes yang ada di Kecamatan Sleman. Saya mendengar bahwa ada BUMDes di Kabupaten Sleman
yang masuk kategori 10 besar nasional. Yang ingin saya tanyakan yang pertama terkait dengan sejauh mana peran kecamatan dalam mengembangkan BUMDes yang ada di Kecamatan Sleman sehingga bisa menjadi BUMDes tersebut kategorinya bagi kami tidak mandiri. Kemudian yang kedua terkait BUMDes yang ada di Kecamatan Sleman, sejauh mana kontribusinya dalam membantu pemerintah, khususnya pemerintah desa dalam penurunan kemiskinan. Terus yang terakhir tadi ada Sanmor, mungkin di sini saya ingin tanya terkait dengan BUMDes, apakah di situ juga terlibat khususnya dalam mengenal produk-produk yang ada di Indonesia BUMDes. Saya kira itu Pak Camat gimana? Ada beberapa tadi, yang kedua dari Pak Susilo. Pak Susilo ini sehari-hari bertugas sebagai kepala bidang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan KPP di kami. Jadi ada dua hal yang dilakukan Pak Susilo, itu peran kecamatan dalam mengembangkan desa menjadi desa mandiri, Pak. Yang kedua, peran kecamatan dalam membantu desa untuk melepaskan diri dari problem kemiskinan. Ini dua hal yang kayak seperti itu. BUMDes terkait BUMDes yang kedua, ini untuk Pak Susilo di program kemiskinan. Monggo Pak Camat dan dari teman-teman kecamatan dari KKK di Kabupaten Tuban. Kebetulan saya ini juga pengurus TK Kabupaten, Pak, sehingga kami diberikan tugas untuk mengupas tuntas ilmu dari Sleman supaya bisa membantu PKK kecamatan di Kabupaten Tuban. Ada 4 pertanyaan Pak Camat. Di PKK itu ada beberapa Pokja, ada Pokja 1, 2, 3, dan 4. Tentu ini adalah salah satu dari organisasi wanita yang cukup membantu dalam memberdayakan masyarakat, khususnya para gender. Nah, permasalahan kami di Kabupaten Tuban ini banyak, Pak. Terutama di Pokja 1 ini dalam rangka membina atau memperbaiki mental generasi milenial ini, Pak, kami yang belum tahu. Mungkin ada trik atau upaya-upaya yang dilakukan. Oleh karena itu, bagaimana terobosan yang dilakukan, upaya-upaya pengambilan dilakukan di Kecamatan Sleman ini. Yang banyak Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan, tapi apabila ada yang lebih, saya berharap itu menjadi nilai positif bagi kami semua Bapak Ibu sekalian dari hasil berdiskusi dengan panjenengan ini, Bapak Ibu sekalian. Ini salam hormat kami lagi, sekali lagi saya sampaikan ke Pak Bupati Sleman, Pak Yana dari Dinas Perizinan, Pak Camat Mustaki Esos MM dari Kecamatan Sleman, tanpa Pak Priyo Handoyo Esda MSI beserta jajarannya, ada Mas Bos Heri di sana, ada Mas Januar dan kawan-kawan. Wabil khusus yang terhormat beliaunya Pak narasumber Bapak Widya Suara, Bapak Dr. Andes Ahmad Farid Gaftan MSI. Terima kasih. Setelah acara ini berakhir, Pak sekalian, mohon diri kami sekaligus permohonan maaf kami Bapak Ibu sekalian. Nanti apabila ada sesuatu, saya berharap panjenengan merelakan waktu untuk kami berkomunikasi dengan panjenengan, dan terus terang kami selalu mohon bimbingan dan arahan. Dan sekalian Bu, ini Bapak Ibu sekalian, kami ini Bumi Wati Bapak Ibu sekalian, kami juga punya batik khas kami Bapak Ibu sekalian. Kami juga ada destinasi wisata gua banyak sekali di kami Bapak Ibu sekalian. Pantai kami juga bersih-bersih Bapak Ibu sekalian. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian mengendaki atau ngersakan sowan ke kami siap insya Allah Bapak Ibu sekalian lahir batin untuk menjadi kait panjenengan. Kami ada makam-makam waliullah banyak sekali di hamparan daerah kami Bapak Ibu sekalian. Kali ini terima kasih. Mohon izin Pak Heri Munadi, kami akan berdiskusi melalui ini joint meeting yang panjenengan fasilitasi ini dengan Pak Farid sebagai dosen pembimbing untuk memberikan arahan kepada
intinya setelah kegiatan ini panjenengan mohon segera menindaklanjuti, bisa nanti malam, bisa besok, yang jelas kemauan kemarin itu besok sore paling telat itu bisa diskusi kita, ya besok sore. Tapi kalau memang itu belum bisa terlaksana diskusi Bapak Ibu sekalian, bisa digeser pada hari Rabu disampaikan. Tapi Bapak Ibu sekalian, proses untuk diskusi ini bahan panjenengan tiga tolong disiapkan sebisa panjenengan. Karena kita juga punya keinginan yang seperti sudah saya sampaikan sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Tapi seandainya keinginan ini tidak tercapai apa boleh dibuat, tapi saya yakin kalau panjenengan sambut. Jadi hasil dari diskusi panjenengan dalam bentuk tulisan mulai sesuai dengan format yang ada itu bisa ke Pak Farid, dan Pak Farid akan koreksi. Dan yang saya inginkan itu bukan hanya itu saja, ada nilainya Bapak Ibu sekalian. Jadi panjenengan bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu snack. Kalau tanpa nilai kan tidak bisa. Nilai itu urusan saya dengan tapi kan dari jenengan yang kita ambil. Ini Bapak Ibu sekalian. Cuma kalau KKP-nya saya bisa bernego. Ya termasuk ini kan banyak yang kita gunakan. Untuk KKP seperti sampaikan Pak Farid, saya juga sebelum seminar kedua. Setelah ini pun ada fakta-fakta sudah memberi informasi ke saya, ada 3 orang yang disampaikan ke saya. Nah, saya juga belum kasih feedback ke Pak Bupati karena proses ini belum selesai. Ini Bapak Ibu sekalian mohon kalau bermalam di sini monggo, tapi saya harap satu kamar ditempati 1 orang. Saya tadi sudah berdiskusi dengan Pak Wanto, Pak Om dan kawan-kawan yang lain, Pak Dr. Erwin. Nah, dan kita tidak memadai untuk kita pencar-pencar 1 orang, mohon maaf, apunten sekali. Jadi saya tetap mengutamakan faktor keamanan panjenengan. Oke. Ketika ada yang sakit, bilang saya akan usahakan ada diskresi. Tapi ini jangan menjadi alasan untuk membuat diskresi. Itu ya Bapak Ibu sekalian, kita usahakan seperti itu. Ekspektasi kita berangkat bersama, pulang bersama, Bapak Cicil. Makanya seberapa pun mari kita penuhi, kita patuhi, dan kalau dengan rela seperti itu saya juga enak tambah strong lah. Dan mohon maaf kalau tadi ada gangguan. Ini kemarin memang sudah dicoba ya Mas ya, sudah lah di luar keadaan kita. Coba nanti kita perbaiki. Masalah besok juga untuk seminar kita juga butuh dibantu Mas Agus, Mas Agus ya. Untuk join meeting dengan Pak Farid. Berikutnya juga untuk nanti proses kucing panjenengan itu juga dengan kucing itu juga butuh proses seperti itu. Itu Bapak Ibu sekalian. Ini kebersamaan kita. Bagaimana kalau ditetapkan hari Rabu? Baik, masalah saya bisa respon apa yang masalah sampaikan. Tinggal jenengan. Makanya terakhir itu Rabu itu saya tidak berani menentukan dengan misalkan besok sore tidak berani. Itu Bapak jenengan sudah dan selain tidak. Makanya saya pakai paling jelek itu Rabu kita eksekusi. Paling jelek itu terakhir Rabu itu kita siap. Jadi kita sepakat. Saya bukan sepakat kalau saya besok. Pelaksanaan seminar ini terus dengan Pak Farid. Oh iya. Dan ini kalau proses seminar nanti seminarnya seperti dengan masuk formatnya ada 3 kelompok. Cuman saya berpikir kalau nggak bisa masuk semuanya ya karena kita ikuti aturan itu aliran seperti itu. Kelompok yang mau paparan ya. Karena ini ada surat program baru bahwa besok akan ada telephone conference antara kementerian KPK BPK. Nah ini masalah peralatan nanti. Oh gitu. Oke, coba nanti kita diskusi Pak Gus setelah ini nanti ya. Saya akan atur jaringan nanti Pak Farid juga kesiapannya kapan dan kawan-kawan yang lalu teknik kesiapannya kapan. Nanti kita tentukan. Untuk apa langsung ya. Misalkan nomor 1 ya, akan Bapak
kelompok 2 dan interaksi seperti apa? Mungkin bisa pasang nih, coba gue. Monggo, kalau sebenarnya bisa menentukan langsung Rabu pagi atau besok sore, saya malah lebih yang tapi ini komitmen ada di dunia. Oke, hari Rabu ya jam 9, oke? Iya. Ruangnya di sini, tetap di sini. Rabu jam 9 ya, oke? Tapi syarat dengan K3 dengan sudah diverifikasi Pak Farid. Kalau verifikasi mulai diawali nanti Pak. Kalau dengan sudah mau koreksi Pak Farid, nanti akan ada koreksi dari beliau. Dia akan mengatakannya seperti itu. Oke, ini kesepakatan dan keputusan kita bersama seminar yang berbagi itu dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 ya. Tanggal 7 jam 9 pagi tepat waktu. Mungkin kecil lah ya. Pas osi seluruh bisa lebih dari dari tugas Indonesia ke Pak Farid. Harapannya siangnya atau sorenya sudah mendapatkan revisi dari beliau dan itu nanti dituangkan di paparannya yang disiapkan ke hari Rabu. Jadi mohon izin Pak Cik, hari ini dan besok kita optimalkan untuk pembuatan tugas kelompok dulu dan untuk komunikasi dengan pembimbing dari Pak Farid. Kemudian malamnya atau sorenya silakan ini ditransfer ke untuk PowerPoint-nya agar bahan pakan itu siap nanti tayangan. Terima kasih Pak. Satu kamar satu saja. Oke. Mau diskusi di sini monggo. Yang penting jaga jarak, jaga pakai PHBS. Kan cukup ya? Sudah? Enggak ada. Terima kasih kawan-kawan. Sekali lagi kami diskusi itu kalau bisa kita tetap tiga kelompok itu ada semua di dalam. Kalau bisa, misalkan di sini kelompok satu, ini kelompok 2, di sana kelompok 3. Ini Mas, kemarin itu skenario awal saya seperti ini. Kita kemarin itu koordinasi dengan tim gugus COVID. Skenario seperti itu akhirnya biar. Jadi mohon dipahami kawan-kawan. Oke. Jadi saya pikir kalau paparan itu sudah satu kelompok maju, nanti calon moderator ada, kelompok sampingnya ada. Yang penting visitasinya jangan sampai 20 orang. Paham tapi enggak wanita yang seperti itu. Oke. Demikian, mohon dimengerti ini kondisi ini. Oke. Terima kasih. Oke. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa.